Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Aditya dengan NIM A3210014. Saya dari Prodi Sistem Informasi 1B akan menjelaskan tentang materi Microsoft Excel. Di sini saya menggunakan Microsoft Excel 2010. Bagi kawan-kawan yang menggunakan Excel 2013 atau 2016, bisa diikuti saja penjelasan dan juga tool-tool yang ada. Langsung saja kita masuk ke Microsoft Excel. Untuk tampilan Microsoft Excel seperti ini. Ini adalah tampilan awal Microsoft Excel. Saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah sebuah software atau aplikasi yang digunakan atau dikhususkan untuk pengolahan data dan pengolahan lembah kerja. Contohnya kawan-kawan jika ingin butuh pendataan bisa menggunakan software Microsoft Excel. Saya akan menjelaskan juga tentang menu-menu yang ada pada Microsoft Excel. Yang pertama ada menu bar. Menu bar ini ada di paling atas. Contohnya ini yang terdiri dari file, home, insert, dan yang lainnya. Ini adalah disebut menu bar. Fungsinya untuk menambahkan objek seperti foto, table, mengganti font, dan yang lainnya. Itu ada pada menu bar. Lalu menu yang kedua ada pada formula bar. Posisinya ada di sini. Ini fungsinya untuk memunculkan apa yang kita ketik. Contohnya kita ingin ketik di B1, di sel rank B1, kita ketik A, maka akan muncul di formula bar. Contohnya seperti itu. Lalu untuk menu yang ketiga, ada menu set 1, nah atau set. Nah, ada di pojok bawah kiri. Ini fungsinya untuk seperti halaman, bisa ditambah juga dari setnya, ada set 4 dan seterusnya, itu masih banyak juga ya. Nah, set 1, set 2, dan seterusnya, ini fungsinya seperti halaman. Misalkan kawan-kawan ingin membuat table di set 1, lalu di set 2 juga kawan-kawan ingin buat table, itu bisa banget. Table yang berbeda maksudnya ya. Nah, itu untuk menu-menu yang ada pada Microsoft Excel, masih banyak lagi, saya hanya menjelaskan yang dasar-dasarnya. Lalu saya akan menjelaskan jenis-jenis pointer yang ada pada Microsoft Excel. Untuk contoh yang pertama, pointernya yang seperti saya tunjukkan ini. Yang pertama, yang seperti tambah. Ini fungsinya untuk memindahkan sel rank. Berpindah-pindah sel rank. Seperti ini. Pindah-pindah. Lalu yang kedua, ada jenis tanda tambah seperti panah. Ini fungsinya untuk memindahkan objek yang ada pada sel rank. Misalkan di sel rank D, kita ketik A. Kita ingin pindahkan objeknya ke H. Bisa. Seperti ini contohnya. Lalu untuk yang ketiga, fungsi atau jenis pointer dan fungsinya, yang ketiga ada di atas, seperti ini. Nah, ini untuk fungsinya adalah memperkecil atau memperlebar dari sel ranknya, seperti contohnya ini. Nah, ini memperlebar dan juga memperkecil. Kita lepas, jadi lebar. Contohnya seperti itu. Lalu yang keempat ada, nah ini jenis pointernya, yaitu tambah. Ini fungsinya untuk mengcopy objek yang ada pada sel rank namun ke bawah. Contohnya seperti ini. ABCD, kita ingin copy ke bawah. Dan seperti ini. Mungkin itu untuk contoh pointer-pointer yang ada dan juga fungsinya. Lalu kita akan mengenalkan pengaturan sel pada Microsoft Excel. Saya akan menjelaskan tentang format selnya. Nah, ada di menu format. Nah, di sini ada beberapa kategori untuk format sel. Untuk yang pertama, kategori pertama ada general. Di sini general maksudnya adalah umum atau normal, jadi tidak ada penambahan apapun dari fungsi kategori format sel. Lalu yang kedua ada number. Number di sini angka. Angka di sini jika kawan-kawan ingin mengubah angka bisa pada kategori number. Lalu ada currency, di sini mata uang. Kawan-kawan jika ingin menambahkan keuangan di table Excel-nya,
kawan-kawan bisa menggunakan mata uang. Ada rupiah, ada dolar, dan yang lainnya juga di sini lengkap. Lalu accounting, akuntansi juga sama. Date, tanggal. Di sini tanggal misalnya kawan-kawan pendataannya ada menu tanggal, kawan-kawan bisa menggunakan format cell yang date. Lalu time, di sini waktu, persentage atau fraction, di sini pecahan, scientific, text, spesial, dan juga custom. Di sini banyak lagi ya. Lengkap untuk Microsoft Excel dari pengaturan selnya juga. Mungkin cukup sekian untuk materi pertama. Kita lanjut saja ke materi yang kedua. Oke, kita lanjut ke materi kedua, yaitu tentang operasi matematika sederhana pada Microsoft Excel. Di sini saya akan memberikan contoh dasar pada operasi matematika di Excel, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Di sini kita akan mencoba merumuskannya. Kawan-kawan bisa ikuti saja untuk rumusnya. Saya akan merumuskan seperti ini. Ikut saja ya. Sama dengan klik angka 1, tambah, klik angka 2, lalu tambah, klik angka 3. Langsung enter. Nah, hasilnya 11. Agar lebih cepat, kalau kita tidak menghitung satu-satu, kita bisa melakukan seperti ini saja. Ini agar lebih cepat penghitungan. Dan hasilnya semuanya ada. Lalu kita ke rumus pengurangan, sama seperti tadi, sama dengan klik angka 1, kurang, klik angka 2, kurang, dan klik angka 3. Enter. Hasilnya 5. Lalu kita copy ke bawah, maka jawaban semuanya langsung ada. Seperti ini. Perkalian, sama dengan icon kali, lagi. Nah, bentar. Hasilnya 48. Langsung, langsung kita kopikan ke bawah. Dan hasilnya ada. Lalu tinggal pembagian, sama. Angka 2 bagi angka 3. Dan enter. Hasilnya 0,1875. Ini hasilnya pembagian dari 3 bagi 4 bagi 4. Lalu kita copy ke bawah dan hasilnya ada. Ini untuk pembagian. Untuk rumus operasi matematika sederhana di Excel yang dasar hanya segini ya. Kalian bisa ikuti saja untuk rumusnya. Kita langsung lanjut aja ke materi yang ketiga. Baik, kita lanjut. Di sini saya akan menjelaskan di materi ketiga tentang fungsi logika pada Microsoft Excel. Pada Microsoft Excel, pastinya ada fungsi logika lainnya, yaitu rumus-rumus tentang true or false ya. Jadi di sini juga saya akan menjelaskan tentang simbol-simbol yang ada pada Microsoft Excel. Untuk yang pertama ada tanda sama dengan, lalu lebih besar dari, lalu lebih kecil dari, lalu lebih besar sama dengan, lalu lebih kecil sama dengan, dan juga tidak sama dengan. Jadi ada 6 untuk simbol-simbolnya. Lalu di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi logika yang ada. Yang pertama ada dari fungsi N di sini ya, logika N. Di sini saya akan menjelaskan juga rumusnya yang bisa dipakai. Bisa diikuti saja oleh kawan-kawan. Yang pertama, kita biasa dulu sama dengan, lalu ketik N, kurung buka, lalu klik 20. Di sini kalian bebas ingin sama dengan atau lebih besar dari, lebih kecil dari, tergantung kawan-kawan ya. Saya di sini akan menggunakan lebih besar dari kolom B. Lalu di sini juga saya ingin lebih kecil dari C. Dari kolom B ke C ya maksud saya. Klik B, lalu lebih kecil seperti ini, lalu enter, dan hasilnya true, benar. Jadi seperti itu untuk rumusnya. Langsung copy saja ke bawah dan langsung keluar untuk hasilnya. Lalu kita pindah ke OR. Untuk OR sama juga ya untuk rumusnya seperti tadi, sama dengan OR kurung buka, lalu klik yang kolom A,
Misalkan sama seperti tadi untuk rumusnya, seperti ini saya ya mengikuti yang tadi. Lalu klik B. Nah, untuk pemisahnya itu menggunakan titik koma. Lalu klik B, lebih kecil dari C. Oke, langsung enter. Dan hasilnya true juga. Lalu kita ke bawahinan, hasilnya sama, tidak jauh berbeda untuk AND dan OR. Lalu kita ke fungsi yang ketiga. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara memisahkan yang sudah pembayaran jersey ya. Di sini saya ingin memisahkan yang sudah lunas dan juga yang belum. Di sini saya akan menggunakan fungsi if ya pada fungsi yang berikutnya, yang ketiga. Lalu diikuti saja oleh kawan-kawan. If kurung buka, kawan-kawan klik yang misalkan yang angkanya paling besar dulu. Misalkan untuk pelunasan itu minimal 100.000, saya klik yang nomor 3 pada sel C4. Nah, di sini. Lalu ketik lebih kecil dari 75.000 misalkan. Lalu kawan-kawan titik koma. Di sini saya misalkan ingin lunas atau belum lunas. Jadi kawan-kawan bisa ketik tanda kutip lunas, tanda kutip lagi, titik koma, tanda kutip belum lunas seperti ini. Lalu enter. Dan hasilnya belum lunas kan yang 75.000. Ya, lalu ke bawah dan lihat hasilnya. Seperti ini, yang lebih dari 100.000 lunas. Nah, ini untuk contoh dari fungsi-fungsi dasar yang ada pada Microsoft Excel. Oke, mungkin cukup sekian materi yang saya bisa jelaskan. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.